Assalamualaikum Sobat Izza Muslim yang berbahagia. Dalam sejarah Masjidil Haram tercatat beberapa kali mengalami penyerangan dari orang-orang atau kelompok tak dikenal, baik ditujukan kepada imam Masjidil Haram maupun kepada para jamaah. Yang paling baru adalah percobaan penyerangan kepada Syekh Bandar Balila saat menyampaikan khutbah Jumat 22 Mei 2021 waktu setempat. Seorang pria tiba-tiba muncul dari barisan jamaah dan nekat menerobos barisan depan menuju mimbar dengan membawa senjata akan menyerang Syekh Balila. Lalu, bagaimana kronologi kejadian selengkapnya dan bagaimana pula beberapa kejadian lainnya terkait penyerangan Masjidil Haram? Mari kita simak bersama. Tapi sebelum kita lanjut, bagi sobat yang baru tahu channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar sobat tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat dari channel Izza Muslim. Baru-baru ini tersiar kabar yang mengejutkan. Salah satu imam Masjidil Haram, Syekh Bandar Balila, nyaris saja menjadi korban kekerasan. Syekh Balila hampir diserang oleh seorang pria tak dikenal ketika ia menjadi khotib dalam sholat Jumat 22 Mei 2021 waktu setempat. Dalam video yang beredar, seorang pria berpakaian ikhram menyelinap dan terus menuju ke arah tempat Syekh Balila menyampaikan khutbah. Pria itu melewati jamaah lainnya yang tengah duduk. Ia menuju ke arah mimbar tempat Syekh Balila berkhutbah. Terlihat jelas di tangan pria itu ada sebuah tongkat yang disembunyikannya di balik badan. Ketika sudah mendekati mimbar, pria itu mengacungkan tongkatnya. Beruntung, petugas yang berjaga di sekitar mimbar sigap dan langsung membekuk pria tersebut dan menggiringnya ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Pria itu langsung ditangkap dan tindakan hukum sudah dimulai terhadapnya, kata seorang juru bicara pemerintahan kota Mekah. Setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku, terkuak pengakuan yang tak terduga dari pelaku bahwa dia mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi atau pemimpin akhir zaman yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Polisi yang menyelidiki insiden tersebut kemudian mengungkapkan bahwa penyerang mengakui sebagai Imam Mahdi. Tulis laporan Arab News Minggu 23 Mei 2021. Insiden itu tidak mengganggu jalannya ibadah. Khutbah oleh Syekh Bandar Balila yang juga salah satu imam Masjidil Haram tetap berlanjut. Salat Jumat yang juga dipimpin Syekh Bandar Balila juga berakhir dengan tertib. Percobaan serangan ini menjadi kali kesekian yang terjadi di masjid suci umat Islam tersebut. Pada akhir Maret lalu, dilaporkan seorang pria diamankan karena membawa pisau dan meneriakkan slogan pakaian teroris di Masjidil Haram. Kemudian pada Oktober 2020, sebuah mobil menerobos penghalang dan menabrak gerbang 89 Masjidil Haram. Pria yang mengemudikan mobil tersebut merupakan warga negara Arab Saudi dan langsung diamankan pihak kepolisian. Demikian menurut kantor berita SPA, seperti dikutip dari Al Arabiya. Tidak ada korban dalam insiden tersebut. Sebelumnya, rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan sebuah mobil Hyundai warna krem melaju dengan kecepatan tinggi dan kemudian menabrak gerbang 89 Masjidil Haram. Menurut laporan dari akun Instagram Mekah Region, seorang sumber dari Emirat Mekah, Sultan Ad-Dossari, mengatakan pengemudi tersebut mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi di salah satu jalan yang mengelilingi alun-alun selatan Masjidil Haram. Selanjutnya, peristiwa penyerangan brutal yang paling kelam terjadi di Masjidil Haram, yaitu pada tahun 1979. Pagi itu, 1 Muharram 1400 Hijriah atau 20 November 1979, merupakan hari yang melambangkan sebuah abad baru, yaitu tahun 1400 dalam kalender Islam. Puluhan ribu jemaah dari seluruh pelosok dunia berkumpul di Masjidil Haram menanti sholat subuh. Sekitar pukul 5 pagi, ketika sembahyang subuh mendekati akhir,
sekitar 200 jemaah yang mengenakan jubah putih tiba-tiba mengeluarkan senapan otomatis yang mereka selundupkan. Sebagian jemaah bersenjata tersebut mengambil posisi di sekitar imam yang memimpin berlangsungnya sholat subuh itu. Begitu sholat selesai, mereka mengambil alih mikrofon dan menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Kami menyampaikan hari ini kedatangan Imam Mahdi yang akan membawa keadilan dan kebenaran di bumi yang sudah penuh dengan ketidakadilan dan penindasan. Berdasarkan naskah-naskah Islam, Imam Mahdi akan membersihkan dunia dari kejahatan dan memerintah pada hari-hari menjelang akhir dunia. Bagi kelompok militan yang menduduki Masjidil Haram, aksi mereka adalah awal dari hari kiamat. Salah seorang jemaah yang mengikuti sholat pada sholat subuh yang naas itu adalah seorang mahasiswa yang baru saja menuntaskan ibadah hajinya. Kami sangat kaget karena begitu setelah sholat selesai, beberapa orang mengambil alih mikrofon dan menyampaikan pengumuman di Masjidil Haram. Mereka mengatakan bahwa Imam Mahdi sudah datang. Orang-orang bergembira karena sang penyelamat sudah datang. Orang-orang senang dan memekik Allahu Akbar. Kenangnya, para jamaah bersenjata yang menduduki Masjidil Haram itu adalah kelompok yang dipimpin oleh seorang muda dari suku Arab Bedouin, Juhaiman al-Otaibi. Lewat pengeras-pengeras suara di Masjidil Haram, mereka menyatakan bahwa Imam Mahdi ada di sana, ada di antara mereka. Seorang pria kemudian muncul di depan, Muhammad Abdullah al-Qahtani, yang merupakan ipar dari al-Utaibi. Dia menyatakan dirinya sebagai Imam Mahdi, sang penyelamat. Kemudian Juhaiman datang dan menyatakan kesetiaan kepada Imam Mahdi. Dia meyakinkan orang-orang sehingga mereka menyatakan kesetiaan kepada Imam Mahdi. Kenang mahasiswa muda tadi. Juhaiman al-Otaibi memerintahkan para pria bersenjata pengikutnya menutup Masjidil Haram dan menempatkan penembak jitu di menara masjid, siap berperang melawan musuh-musuh Imam Mahdi. Ketika polisi mendekati masjid untuk mencari tahu yang terjadi di dalam, para militan melepas tembakan dan korban jiwa pun berjatuhan. Pemerintah Arab Saudi mengerahkan ribuan tentara dan pasukan khusus ke Mekah untuk mengambil alih masjid. Mereka membawa kendaraan lapis baja, sementara pesawat tempur dikerahkan. Keluarga raja meminta persetujuan para pemuka agama untuk menggunakan kekerasan atau kekuatan bersenjata di dalam masjid, dan dalam beberapa hari mendatang pertempuran meningkat dengan pasukan pemerintah yang melancarkan serangan demi serangan. Sebagian masjid rusak dan jumlah korban mencapai ratusan jiwa. Abdul Manan Sultan, saksi mata yang sempat menyelinap di dalam masjid, mengatakan kepada BBC bahwa tembakan dan ledakan terdengar hampir setiap jam hingga subuh. Saya melihat artileri ditembakkan langsung ke arah minaret atau menara masjid, dan saya juga melihat helikopter berseliweran di atas tak henti-hentinya, tuturnya yang kemudian bersembunyi di balik Ka'bah. Setelah pertempuran selama beberapa hari, pasukan khusus Arab Saudi akhirnya berhasil memasuki komplek masjid dan menguasai teras di lantai 1. Para militan mundur ke dalam labirin koridor di dalam masjid, namun mereka tetap bertempur malam maupun siang hari. Namun, serangan pasukan pemerintah terus ditingkatkan dan melepas tembakan membuat semua orang harus berlindung ke ruang bawah tanah masjid. Pada saat itu pula beredar kabar bahwa Muhammad Abdullah al-Qahtani yang mengaku sebagai Imam Mahdi luka berat, yang tidak mungkin terjadi jika memang dia Imam Mahdi yang sebenarnya. Seorang saksi mata yang selamat mengenang kembali peristiwa itu kepada BBC. Orang-orang mulai berteriak, "Imam Mahdi cedera! Imam Mahdi cedera!" Beberapa orang berupaya mendekatinya, berupaya menyelamatkannya, namun kobaran api besar menghalangi mereka. Sekelompok pria mendatangi Juhaiman al-Utaibi untuk menyampaikan bahwa Imam Mahdi cedera. Namun dia mengatakan, jangan percaya mereka, mereka adalah pembelot. Untuk mengakhiri pendudukan Masjidil Haram itu,
aparat keamanan Arab Saudi meminta bantuan dari pasukan komando Perancis yang dikirim ke Arab Saudi dalam misi rahasia. Mereka bukan hanya membawa peralatan, tapi juga memompakan gas CS ke labirin di bagian bawah tanah masjid. Gas tersebut menghantam semua orang yang berada di kawasan tersebut dan banyak yang mati, walau sejumlah orang berhasil selamat. Para militan yang bisa bertahan dari serangan gas akhirnya menyerahkan diri. 2 pekan setelah diduduki, Masjidil Haram kembali berhasil dibebaskan kembali pada 4 Desember. Sebanyak 63 orang dieksekusi, termasuk Juhaiman al-Utaibi, sementara sejumlah lainnya dihukum penjara. Pihak berwenang juga menyebarkan foto jenazah sang Imam Mahdi atau Muhammad Abdullah al-Qahtani. Pendudukan masjid suci itu dan upaya pembebasannya menyebabkan ratusan orang tewas, sementara 1.000 lebih menderita cedera. Sebagian besar bagian masjid rusak parah, namun Ka'bah sama sekali tak tersentuh oleh pertempuran hebat tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum